Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video Dapur Mami K kali ini mau bikin roti dengan serat yang halus. Rotinya empuk dan lembut tanpa harus menggunakan mixer dan tanpa mengulen lama. Dan ini saya menggunakan metode autolysis. Teman-teman bisa gunakan metode ini ya jika tidak ingin mengulen lama tapi menghasilkan roti yang sangat lembut. Nah, bagi yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 2 kuning telur. Jadi kuning telur fungsinya untuk melembutkan juga ya. Lalu tambahkan 130 ml susu cair full cream, boleh yang dingin ataupun suhu ruang. Lalu 2 sendok makan gula pasir. Lalu ini kita aduk ya sampai gulanya larut. Jika gulanya sudah larut, kemudian siapkan ayakan. Tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, saya menggunakan cakra kembar. Lalu tambahkan 50 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan segitiga biru. Dan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Dan ini saya tambahkan juga setengah sendok teh bread improver, boleh menggunakan merek apa aja ya. Lalu semua bahan kering ini kita ayak. Kemudian kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Supaya mudah tercampur, di sini saya akan ulen menggunakan tangan. Tidak perlu lama ya, asal tercampur aja antara cairan dan tepung terigunya. Nah, seperti ini sudah cukup ya, kemudian bisa kita rapikan. Lalu kita tutup menggunakan plastik wrap. Dan kita tunggu sampai glutennya terbentuk kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Dan ini saya biarkan sampai 2 jam ya kurang lebihnya. Nah, setelah 2 jam kita buka plastiknya. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah sangat lentur, glutennya sudah terbentuk, sudah kalis elastis. Kemudian kita siapkan mangkuk kecil dan tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan dan 1 sendok makan air, lalu kita aduk ya sampai membentuk pasta seperti ini. Oh ya, untuk airnya gunakan air suhu ruang aja ya. Jika sudah membentuk pasta seperti ini, kemudian kita campurkan ke adonan. Lalu tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter, atau boleh juga di mix antara butter dan margarin. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini kita uleni ya sampai margarinnya tercampur dan bahan lain juga ya. Nah, ini kita ulen gitu udah lembut banget ya, udah halus. Tapi harus tercampur ya antara margarin dengan bahan yang lain. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian saatnya kita rapikan dan kita proofing lagi sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Jika suhunya panas dia akan lebih cepat. Nah, ini setelah kurang lebih 45 menit ini sudah mengembang besar ya. Kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya. Lalu saatnya kita siapkan loyangnya. Di sini saya siapkan loyang yang sebelumnya sudah saya alasi dengan baking paper anti lengket, dan untuk bagian tepinya saya oles menggunakan Carlo. Jika teman-teman tidak ada Carlo, bisa dioles menggunakan margarin ya. Setelah selesai kita oles, loyangnya kita sisihkan dulu. Kemudian kita timbang untuk adonannya. Di sini saya timbang seberat 60 gram. Setelah kita timbang, kemudian kita rounding ya, kita bulatkan. Memang adonannya sedikit lengket ya, jika lengket di tangan, untuk tangannya boleh ditabur dengan sedikit tepung supaya tidak lengket. Setelah kita rounding, kita letakkan di dalam loyangnya. Oh ya, sambil mengingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K,
Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Nah, setelah kita susun di loyang seperti ini, kemudian kita tutup ya. Kita proofing lagi sampai mengembang 2 kali lipatnya. Nah, setelah mengembang, kemudian kita buka tutupnya, kita buka plastiknya. Kemudian saatnya kita oles. Di sini sudah saya siapkan 1 sendok makan susu bubuk full cream yang dicampur dengan sedikit air atau sekitar 1 sendok makan. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian kita oleskan ke permukaan adonan rotinya ya. Nah, jika sudah kita oles semuanya, saatnya kita oven. Sebelumnya oven sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya sampai panasnya stabil dengan api atas bawah. Untuk suhunya kurang lebih 180 sampai 200 derajat. Untuk kematangannya atau waktu kematangannya disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Di sini saya oven sekitar 30 menit. Setelah rotinya matang, bisa kita keluarkan dari oven. Oh ya, untuk waktu mengoven jangan berpatokan di resep ya, karena setiap oven itu karakternya berbeda-beda, jadi disesuaikan aja ya dengan karakter oven masing-masing. Nah, setelah kita keluarkan dari oven, bisa kita dinginkan sebentar. Setelah agak hangat baru kita keluarkan dari loyangnya. Nah, saat kita buka seperti ini, untuk kertas baking papernya sudah tidak lengket di rotinya ya, karena saya menggunakan kertas baking paper yang anti lengket, jadi tidak lengket di rotinya. Nah, kemudian kita balikkan seperti ini dan kita tunggu sampai agak hangat. Alhamdulillah ya, roti sobek dengan metode autolisisnya sudah jadi. Matangnya sempurna, hasilnya empuk, lembut, dan menghasilkan serat yang halus. Bisa dilihat ya dari sobekannya berserat halus. Jadi metode autolisis ini sangat cocok sekali ya bagi teman-teman yang tidak mau mengulen lama tapi menginginkan roti yang sangat halus, lembut, dan berserat halus. Gunakan metode ini ya, ini sangat recommended sekali. Sekian dulu ya video dari dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.